hatiku sayang, berjumpa kembali bersama Ambu Rosa tentunya. Dan di video kali ini ada yang akan Ambu bahas dan pastinya amat sangat berguna dan bermanfaat buat kalian yang ingin menunda kehamilan. Oke. Nah, buat kalian semua para neti dengan pasangannya ingin berencana menunda kehamilan selain dengan berkontrasepsi, pastinya ada di kontrasepsi itu ada yang cocok-cocokan lah ya. Ada yang menggunakan pil ataupun dengan IUD dan masih banyak lagi jenis-jenis alat kontrasepsi. Tapi misalkan buat kalian ini neti yang sepakat untuk menggunakan pelindung atau alat kontrasepsinya yaitu dengan kondom. Ini perlu diperhatikan juga karena kebanyakan ada beberapa kejadian sudah memakai kondom tetapi kenapa masih bisa hamil. Pasti itu ada kesalahannya dan kesalahannya itu banyak gitu ya, beberapa faktor. Nah, di sini yang akan Ambu kemukakan kurang lebih ada 10 dari faktor dalam kesalahan menggunakan kondom. Jadi kejadian di teman sendiri nih ya, udah pakai kondom tapi anak udah jadi 5 semua. Dan setiap ya, kan aku udah pakai kondom, tapi kenapa masih aja gini ya hamil lagi? Padahal anak udah 4, ini anak yang ke-5 gitu loh. Rajin banget nyangkulnya tuh kayaknya ya. Jadi salah satunya yaitu mungkin ya poin pertama. Dalam menggunakan kondom itu 10 kesalahan menggunakan kondom. Salah satunya yang pertama, telat menggunakan kondom. Loh, kok telat kayak gimana sih? Iya, misalnya kayak gini, udah tegang nih ya, udah tegang masuk dan si suaminya ini nggak bisa mengontrol karena dari cairan yang keluar itu walaupun bukan sperm ya, tapi ya ada yang mengikuti dengan airnya yang bening pertama ya, ada ya, tapi selnya nggak banyak, jumlahnya nggak banyak, mungkin sedikit yang ikut, tapi itu yang bisa berbahaya juga. Jadi telat dong, udah masuk ngikut sama cairan yang pertama itu baru dikasih kondom, ya ngapain lagi, udah ada nanti ada pembuahan kan ya. Jadi harus tepat waktu dengan gerak cepat juga. Jadi kalau memang merasa nih ada cairan yang bening keluar, nih lap-lap dulu kali lah ya, boleh masuk nanti. Nah udah mau ngerasa mau mencapai klimaks, cepet masukin tuh si kondomnya, jadi nggak muncrat gitu ya, begitu saja gitu ya, jadi sudah terlindungi. Nah satu itu. Yang kedua adalah kesalahannya tidak menyisakan ujungnya gitu ya, tidak menyisakan ruangan di ujung. Jadi maksudnya ruangan di ujung ini seperti ini. Kan bentukan kondom itu kan ada di ujungnya, itu kan ada yang kecil-kecilnya itu kan ya, ujung. Nah itu kan penampungan. Kalau penampungannya semua dihabiskan, nanti untuk pembuangannya mau ditempatin kemana tuh? Jebol dong. Ya udah, akhirnya nggak ketampung gitu kan. Tetap masuk-masuk aja. Saking pengen puasa tuh masih masukin kondom semua. Masukin kondom semua sampai yang ujungnya dihabisin juga tidak bersisa. Aduh. Dan ya akhirnya meluber, tumpah deh ya. Gagal lah gitu gunain kondom. Kemudian yang ketiga, tidak mengeluarkan udara di ujung. Jadi waktu mau dimasukin ya, kan ada ujungnya, dipegang baru dimasukin ya. Ujung kayak gini, ada ujung ada yang kecil nih ya, set dimasukin baru dimasukin. Nah jadi kalau tidak dipegang ujungnya, waktu dimasukin si otong ke sini kan ada angin tuh ngikut masuk, meletus dong yang di ujung keisi dengan angin, bocor. Nah kayak gitu. Jadi mikir lagi gitu ya, kebayang gak sih ujungnya dipegang nih, yang kecilnya masuk si otong, set udah masuk sempurna dan paripurna, lepas lah. Udah aman. Kemudian ada yang paling fatal adalah, kebayang sih, pernah nggak sih masih ada kondom kebalik? Luar jadi dalam, dalam jadi luar.
kan nggak nyaman atau jadi tidak apa ya, tidak mengikat di sininya gitu kan. Harusnya yang ada pinggirannya itu di luar, ini malah di dalam, pasti kan jatuh lagi. Mungkin bagi pemula ya yang nggak paham mana luar mana dalam. Pokoknya gini, kalau yang buat di luar itu ada kayak pembatas pinggirannya itu, ya, lebih muncul gitu kan ya, ada pembatas pinggirannya. Kemudian yang kelima tidak menggunakan pelumas. Nah, tapi untuk saat ini di kondom tersendiri kan sudah ada pelumasnya nih, ada minyak-minyaknya kayak gitu. Jadi udah bisa masuk. Tapi kalau memang merasa kurang, misalkan dari pasangan yang kita juga cairan pelumasnya kurang, nggak ada salahnya sih ya kita kasih pelumas lagi biar masuk, tidak sobek gitu. Dan kalau sobek ya percuma lagi. Itu yang kelima. Yang keenam itu adalah jangan salah menggunakan pelumas. Kenapa? Kondom itu kan bahannya apa ya? Kayak latex lah ya. Jadi pergunakan yang betul-betul khusus yang bisa digunakan untuk kondom. Malahan di pelumas tersendiri itu juga sudah ada yang direkomendasikan bahwa ditulis di situ komposisinya bisa digunakan bersamaan dengan kondom. Nah, kenapa aku tahu? Beli dong. Gitu loh. Harus apapun harus ada uji cobanya kan ya, testimoni itu harus ada dengan uji cobanya. Nah seperti itu ya, jadi jangan sembarangan menggunakan pelumas saat menggunakan kondom, itu bisa merusak dari kualitas kondom tersebut menjadi tipis dan sobek. Nah kemudian yang ketujuh ini nih, aduh ini yang paling kejadian, udah 31% pria itu kadang telat ngangkat telat ngangkat kondom. Ini sama si Otong, jadi ya itu kemarin kan pernah ada di video Abu sebelumnya, bisa di review deh ya, si kondom ketinggalan, ya telat ngangkat gitu loh. Jadi si Otong udah mengecil, baru diangkat lah, kondom tuh di dalam, gitu kan ngelorot gitu aja, ya udah tumpah-tumpah lagi buat ngapain, atau dikondomin kalau memang tumpah-tumpah lagi ya masuk lagi deh tuh si para kecebongnya, gitu. Kemana-mana gitu kan. Nah, oke, itu yang ke-7. Yang ke-8, harus lihat kemasan. Kenapa? Mungkin di situ kan kemasannya dus kayak gitu kan ya. Dilihat dulu kadaluarsanya. Kadang orang itu tidak teliti, dianggap hal-hal yang sepele untuk melihat tanggal kadaluarsanya. Padahal itu penting banget. Kalau memang kadaluarsa kan nggak bagus. Apapun juga udah kadaluarsa nggak bagus. Apalagi ini dipakainya untuk alat vital. Jadi tolong diperhatikan kemasannya dan tanggal kadaluarsanya. Yang ke-9 itu cek kemasan dalam juga. Cek kemasan di dalam juga kan ada kayak foil yang kayak gitu ya, plastik kayak gitu kan, agak tebal nih. Dilihat juga di situ kemasannya, apakah expired date-nya sama nggak sama yang di luar kemasan yang di dus atau di boxnya itu. Kalau sama, belum expired, sok gunakan. Dan tapi ada tapinya lagi, pijit kemasannya. Apakah keluar pelumas atau cairan? Kalau keluar berarti itu bocor, itu udah nggak bisa dipergunakan kembali. Besar kemungkinan kebocoran itu, tempat bocornya itu udah kemasuk apa bakteri ataupun apapun dah itu ya, yang bisa merusak kualitas ataupun juga bisa juga merusak dari kita sendiri karena yang dipergunakan gitu kan, merusak kita sinisfi, jadi terkontaminasi begitulah ya. Kemudian yang ke-10, ini agak penting nih. Ayo cung, siapa di sini? Ayo, unjuk tangan siapa yang suka nyimpen kondom di dompet? Persediaan buat ngapain sambil didompetin segala, no? Sedangkan orang rumah, ini dompet bawa kemana-mana, mau jajan kemana nih? Nih, tahu nih tim kreatif aku ada yang nggak sih ya? Yang bawa di dompet? Ada ya, ngaku nih, ada katanya, itu salah. Kenapa? Kalau disimpan di dompet itu kan dompetnya di belakang nih, didudukin, gusar geser, ya panas juga. Sedangkan kan harus disimpan di tempat yang adem. Itu merusak juga daripada kemasan dan isi dari si kondom tersebut. Pas digunakan sudah tidak layak, bocor lah atau sobek lah atau kena panas kan udah nggak bagus lagi untuk dipergunakan. Jadi
Nggak usah deh, nggak usah bawa-bawa kondom di dompet, ngapain juga, atuh gitu kan ya. Gitu ya, tolong ya tip kreatifku, jangan nyimpen di dompet, nyimpennya di tas. Baiklah, itu 10 kesalahan dalam penggunaan kondom. Jadi kalau dengan kesalahan itu pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan menunda, jadi akhirnya beranak lagi, punya hubungan lagi gitu kan ya. Jadi apapun juga silahkan berusaha dan berikhtiarlah dengan maksimal biar hasilnya maksimal juga gitu deh. Jadi buat para netis sekali lagi, ayo dukung terus Ambu di video-video Ambu. Jangan lupa dengan like, komen, dan subscribe, di-share juga. Kalau mau komen-komen yang lainnya atau minta penjelasan yang lainnya dengan tema-tema yang lainnya, boleh minta di kolom komentar begitu. Dan satu lagi jangan lupa izin loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu bisa ada pemberitahuannya atau notifikasinya buat kalian semua. So see you in next video. Bye bye. Nggak usah.